Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para siswa semua, teruntuk untuk anak-anakku di kelas 10 baik IPA maupun IPS. Kali ini kita akan coba melakukan pembahasan untuk pelajaran kemuhammadihan, terutama pada tugas yang sudah saya berikan ya. Sebelum itu kita akan lihat terlebih dahulu absen, jauh mana anak-anak semua perhatian dengan kehadiran dirinya sendiri, apakah sudah mengisi absen secara mandiri, secara online atau belum. Kita akan lihat absen hari ini. Kita langsung aja ke rekap ya, ke rekap ini. Sebelum itu kita akan lihat responnya, ada 13. Ada 13 artinya bisa jadi sudah ada 2 kali absen, 2 atau 3 kali atau lebih yang sudah absen ya. Ini rekapnya ya, ini rekapnya hari ini tanggal 5 Agustus ya, 5 Agustus ya. Kita lihat, kita langsung ke bagian rekap ya. Kita lihat ke bagian rekap ya. Hari ini tanggal 5 Agustus ya. Hari ini tanggal 5 Agustus, yang sudah absen baru 5 anak. Lihat, tanggal 5 Agustus 2020 ya, tepat pada 11.38 01 detik Restu Aditya sudah absen. Karisma pada detik 59 tepat menjelang duhur tadi sudah absen ya. Kalau kemarin ada lumayan banyak yang absen ya. Ini siswa yang sudah login kemudian melakukan absen. Berikutnya absen secara mandiri ya, tolong untuk dilakukan setiap jam mata pelajaran kemuhammadihan setiap hari Rabu, tiap hari ya, tiap hari Rabunya, dan yang digunakan adalah sama. Silakan diisi ke bagian ini ya, ke bagian ini. Baik, selanjutnya kita akan cek bagaimana respon siswa semua, anak-anak semua terhadap tugas yang sudah saya berikan. Nah, ini dia. Ini saya sudah lihat, sudah saya buka pertanyaan yang sudah saya buat. Kita lihat ya, kita lihat terlebih dahulu pertanyaan ya, yang saya berikan. Nah, ini adalah penjajakan kepada anak-anak semua sejauh mana memahami gambar, tulisan dalam bentuk gambar yang sudah saya share melalui media Google Drive, Google Form ya, seperti ini ya, seperti ini kita lihat ya. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu sebenarnya apa sih maksud saya memberikan pertanyaan berupa gambar seperti ini ya. Baik, tentu kalau kita melihat, nah sekarang kita pahami konsep yang diminta pertanyaannya apa sih. Nah, apa sih? Nah, kita lihat pertanyaannya ya, kita lihat pertanyaannya ya. Perhatikan, lihat ya, dan pahami ya. Apa sih yang diminta pertanyaannya ya, kita lihat pertanyaannya. Nah, dari gambar 1 sampai dengan gambar 3 di atas, apa yang Anda lihat setelah Anda membaca, memahami, apa yang kemudian terbayang dalam benak kalian ya, coba Anda ungkapkan sejelas-jelasnya. Nah, ini adalah contoh ya, contoh apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan selama belajar di Madrasah Aliyah Muhammadiyah. Tentu yang namanya sebuah aturan itu dimanapun tempat sudah lumrah adanya, dalam artian jangankan di sekolah gitu ya, kita di rumah dimanapun berada tentu juga kita harus mentaati aturan sosial yang berlaku, tidak kemudian semaunya kita gitu kan. Apalagi kita sebagai seorang manusia, seorang muslim ya, tentu ada kewajiban
yang harus dilaksanakan dan ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Tuhan saja menciptakan alam semesta ini dengan segenap aturan yang diberikan, ya, segenap aturan yang diberikan. Dan kelebihan manusia adalah diberikan pilihan untuk melakukan itu atau tidak melakukan itu. Nah, oke, paham ya? Nah, begitu pula dengan aturan yang diberikan oleh sebuah lembaga. Coba antum semua bayangkan apa yang terjadi seandainya Tuhan tidak menciptakan aturan yang kompleks yang diberikan kepada manusia, ya kan? Pada hewan pun juga demikian. Hewan pada dasarnya ada hukum sunatullah yang kemudian ditetapkan oleh Sang Maha Pencipta. Tidak kemudian walaupun pada prakteknya mereka berlaku hukum rimba, tapi secara sunatullah mereka mengikuti ketentuan Tuhan, gitu kan? Nggak mungkin hewan yang bergigit tajam kemudian beralih makan menjadi pemakan tumbuhan, kan nggak mungkin ya, kecuali kucing yang mungkin berada di rumah-rumah kita. Jadi kalau umumnya di hutan yang berlaku adalah hukum rimba, mereka yang pemangsa ya pemangsa, yang makan rumput yang makan rumput, yang ya dan seterusnya. Itu sudah sunatullah seperti itu. Nah, apalagi kita sebagai manusia, gitu kan? Ya, tentu apa yang terjadi kalau manusia ini Tuhan tidak memberikan aturan, ya kan? Otomatis manusia bisa jadi tingkah lakunya akan melebihi daripada binatang. Ya, itu aturan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Tujuannya adalah tidak lain untuk menjaga dunia ini, stabilitas dunia ini dari orang yang ingin merusak, karena karakter yang diberikan manusia itu kan ada karakter yang baik, ada karakter yang membangun, ada karakter yang merusak. Ada orang yang senangnya pilihannya untuk melakukan perbuatan baik, ada orang yang pilihannya melakukan perbuatan keburukan. Semuanya itu tentu saja ada konsekuensi dan risiko yang diberikan. Ya, berbeda dengan lembaga. Kalau lembaga ini nggak punya aturan, sekolah ini nggak punya aturan, maka yang terjadi ya tentu kalian semua bisa menebaknya. Kita akan sekolah semaunya, berangkat semaunya, pakai baju semaunya, ya segala macam. Ya, ini sekolah macam apa kalau seperti itu ya? Ingat, kita bukan lagi sekolah rakyat, kita sudah sekolah modern kan. Jadi sebuah aturan itu sudah hal yang lumrah, hal yang biasa. Tentunya kita sebagai warga madrasah, warga sekolah, tidak hanya aturan kepada siswa, kami pun guru, karyawan juga ada aturan yang harus kita taati. Tidak kemudian sembarangan, apalagi kita di Yayasan Muhammadiyah yang ada aturan main yang harus diberikan oleh Muhammadiyah kepada amal usahanya. Nah, begitu kan? Maka maksud saya antum semua untuk mempelajari ini tidak lain adalah untuk memberikan keluasan hati bahwa apa yang diharapkan oleh madrasah adalah untuk kebaikan kita semua. Mari kita legowo untuk melaksanakan aturan ini dengan sebaik-baiknya. Ini maksudnya yang saya berikan pada soal yang pertama. Ya, nanti kita lihat jawaban kalian. Ya, oke, perhatikan gambar 4 berikut ini. Setelah Anda lihat-lihat, membaca, memahami apa yang terpikirkan oleh Anda, ya coba Anda jelaskan, uraikan sejelas-jelasnya. Baik, nanti kita lihat jawaban kalian. Kita lihat di gambar yang keempat ini adalah sebuah gambar di mana orang-orang di sini akan melakukan sebuah sholat. Ya. Dari mana taunya kita sedang melakukan sholat? Ya, dari posisinya ada sajadahnya. Tetapi yang jadi persoalan adalah di sini orang-orang di sini campur antara laki dan perempuan dalam satu tempat, sementara yang jadi imam adalah perempuan. Di lain sisi di situ ada laki-laki. Tentu kita sebagai muslim ini jelas menyimpang ya, ini jelas tidak dibenarkan. Ini terjadi di Inggris, anak-anak sekalian.
ya, terjadi di Inggris. Ini saya coba cari di Google. Nah, ini apa kaitannya dengan aturan ya, dengan apa kelas ini ya, soal ini yang saya berikan ini berhubungan dengan aturan. Ya, ini menandakan bahwa orang-orang ini tidak ngerti aturan hukum, ya, bahwa Tuhan saja kepada manusia punya aturan kehidupan. Maka kita dalam beribadah pun pada Allah itu punya aturan main, nggak sembarangan, nggak semaunya sendiri kita melakukan sholat. Dari mana aturan main itu? Dari mana contohnya? Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah kita mencontoh bagaimana kita melaksanakan sholat. Ada aturan main. Sholat juga demikian, haji juga demikian, yang semuanya sudah tercover, terkumpul dalam yang biasa kita sebut dengan rukun Islam. Nah, ini nggak sembarangan. Nah, kuncinya di situ. Jadi kalau mereka ini ngerti aturan, memahami agama dengan benar sesuai dengan konteks aslinya, maka insya Allah apa yang kita lihat ini tidak akan terjadi di sekitar kita. Nah, ini maksudnya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, soal yang ketiga, gambar nomor 5. Ini saya screenshot gambar ya dari Google. Kita lihat bahwa apa sih yang terbayang di benak kita? Nah, coba kita ungkapkan. Nah, kita lihat bahwa di sini ada fenomena sampah tergeletak di mana-mana. Ya, ada penampakan orang membuang sampah di tempat ini secara secara terang-terangan lah, ya, secara terang-terangan, dan banyak sekali berserakan, padahal di situ terpampang secara jelas dilarang buang sampah di sini, ya. Kita dulu pernah belajar jangan buanglah sampah pada tempatnya, jangan buang sampah di sini, ya kan? Ingat kalimat itu sering kita jumpai dimanapun kita berada, khususnya di tempat-tempat umum. Di situ ada tempat sampah. Ya, apa maksudnya di sini? Bahwa orang-orang agar sadar bahwa ada aturan sosial, ya, aturan sosial yang berlaku di kehidupan kita. Apa itu aturan sosial? Ini sama-sama menjaga kebersihan. Ini menandakan bahwa dalam gambar ini menandakan bahwa orang-orang ini bukan merasa, seolah-olah tidak tahu, bahkan acuh tak acuh dengan aturan tersebut. Masa bodoh, ya, semuanya sendiri membuang sampah, tidak kemudian perhatikan efek daripada hasil yang sudah dia lakukan. Nah, oleh karena itu anak-anak semua, mari kita jaga lingkungan kita, sekolah kita, di rumah kalian, ya, jangan sampai kita membuang sampah sembarangan. Nah, mari kita lihat. Nah, setelah saya jelaskan seperti ini, silakan nanti anak-anak komentar di bagian kolom komentar, nanti kita berikan. Wajib masing-masing dari kalian berikan tanggapan atas apa yang saya jelaskan di sini. Nah, mari kita lihat jawaban kalian, ya. Oke, ke bagian respon, ke pertanyaan, ya. Oke, pertanyaan pertama kita langsung aja. Oke, ini saya kasih poin 25, artinya menandakan kesesuaian dengan apa yang saya maksud, ya, sama, ya, sama. Oke, kesesuaian apa yang saya maksud, hampir. Nah, pada kaum tersebut orang tidak memenuhi peraturan, ya. Orang tidak memenuhi peraturan itu tertera dilarang buang sampah sembarangan, akan tetapi kebanyakan orang masih saja lalai. Nah, ini tepat, ya. Ini di kita kasih 40 bukan 30, ya, simpen. Nah, silakan ada perubahannya dilihat di Gmail kalian masing-masing, ya. Kita ke bawah lagi, ya. Oke, ya. Ini dari soal nomor 5 tadi, ya. Dari gambar 5 saya beranggapan bahwa itu tindakan tidak benar dan masyarakat belum sadar bahwa buang sampah sembarangan itu mengakibatkan pencemaran lingkungan. Maka dari itu buang sampah pada tempatnya, ya, bagus. Ini 30.
30 ya, 30 bagus. Kita lihat di gambar nomor 5. Nah ini oke, sudah sesuai. Maaf, ini poinnya bukan 40, ini bener ya, poin maksimal 28 ya, poin maksimal 28, poin maksimal 28. Ini benar 30 tadi, 30. Oke, sudah mendekati sempurna. Poin jawaban ini, poinnya 25, mendekati sempurna. Terus ini juga kurang sempurna ya, kurang sempurna, jawabannya kurang panjang ya, kurang panjang ya. Ini apa namanya, penjelasannya kurang, tapi tidak masalah, saya hargai dengan poin 25 ya, total poin 100, nomor 1 poinnya 40. Kita save ya, kita save. Kita akan coba ke nomor 4 ya. Masih ingat gambar nomor 4 ya, orang sholat tadi ya. Nah oke, di gambar itu orang-orang yang sedang melakukan ibadah sholat akan tapi tidak menggunakan peraturan dan hukum. Kuncinya adalah peraturan dan hukum. Jadi kaidah hukumnya orang-orang itu nggak ngerti, maka sholat semaunya sendiri ya. Ini saya kasih poin 30. Oke, poin 25, poin 25 ini kata kuncinya aturan hukum yang saya maksud tidak tertulis ya. Kemudian oke, ini mohon maaf tidak saya nilai dengan benar karena tidak sesuai dengan apa yang saya minta ya. Nomor 4 ini bahwa kita menunaikan sholat karena sholat itu wajib, betul, sholat itu wajib, tapi tidak apa namanya tidak terkait dengan jawaban ini. Tapi yang saya maksud adalah kenapa sholat itu kok wajib tapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan kaidah Islam. Nah, kaidah itulah aturan main yang ada dalam pelaksanaan sholat. Dari mana contohnya? Contoh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga sama. Nah, ini yang kurang paham di sini ya, silakan nanti dipahami lagi apa yang saya jelaskan di sini ya. Oke, kemudian pertanyaan yang pertama. Nah ini cukup jelas saya kira, tadi sudah saya sampaikan. Nah, ada poin, nah yang poin 30 ini poinnya 30. Nah, rata-rata saya kasih 30 sudah paham semua. Tetapi satu hal yang kemudian perlu saya sampaikan adalah seandainya kalau sekolah itu nggak punya aturan, nah ini yang saya maksud, apa yang terjadi. Nah itu saya kira pembahasannya. Jangan lupa silahkan nanti berikan tanggapan, respon di kolom komentar yang sudah diberikan di bagian bawah Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.